proses penegakan hukum di Polda Nusa Tenggara Timur tebang pilih. Hanya karena mengkritik Polri bahwa Polda Nusa Tenggara Timur yang adalah penegak hukum tidak mengerti prinsip-prinsip dasar penegakan hukum. Kita tahu di dalam hukum ada semua asas hukum yang sangat jelas. Lex specialis de logat legis generali, atau hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Tetapi setelah sudah ada hukum yang umum, hukum yang khusus, Undang-Undang ITE, laporan pencemaran nama baik saya coba dimasukkan kepada hukum yang umum, yaitu lewat delik penghinaan di dalam KUHP. Baik, jadi saya hari ini melakukan aksi tunggal di depan Polda Nusa Tenggara Timur. Adapun aksi ini karena kasus pencemaran nama baik saya secara pribadi tidak diterima atau ditolak oleh pihak Subdit Cyber Polda Nusa Tenggara Timur dengan alasan adanya surat keputusan bersama atau SKB ITE yang mengkategorikan cacian makian dan kata-kata kasar itu ke dalam tindak pidana ringan di dalam KUHP. Hal ini tentunya SKB yang mereka pakai itu dia ternyata keberlakuannya tidak lagi efektif, sebab kita tahu sendiri bahwa sudah ada undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan tindakan Polda yang sama sekali tidak mengkaji secara baik-baik setiap kata per kata yang ada di dalam kasus saya ini, itu mengindikasikan bahwa Polda sedang berusaha menyembunyikan oknum terduga pelaku pencemaran nama baik. Karena apa? Karena patut diduga keras merupakan oknum Polri, karena dia mencemarkan nama baik saya atas dasar saya telah melakukan kritikan terhadap Polres Timur. Kritikan saya tersebut kemudian ada akun anonim yang kemudian masuk menggunakan kata-kata tidak pantas, di dalamnya termasuk ada body shaming yang dilontarkan kepada saya. Hal ini maka kami menduga keras itu merupakan oknum kepolisian. Tetapi sayangnya laporan saya ketika dilaporkan ke pihak Subdit Cyber Polda NTT, langsung serta-merta ditolak laporannya, diarahkan ke bagian tipiring. Ini kan suatu hal yang keliru, apalagi regulasi yang dipakai untuk menolaknya itu menggunakan SKB. Sedangkan kita tahu sendiri, SKB bukan merupakan suatu produk hukum yang mengikat. Itu yang pertama, dan keberlakuannya kan sudah tidak efektif lagi dengan adanya undang-undang terbaru. Di dalam SKB merupakan tafsiran terhadap pasal 27 ayat 3. Sedangkan undang-undang terbaru kan yang ada pasal 27A. Ini yang kemudian sangat-sangat saya sayangi. Makanya saya berasumsi bahwa ada tindakan menyembunyikan terduga pelaku. Kapan yang datang lapor? Saya sudah dua kali saya datang untuk membuat laporan ini. Saya datang yang pertama itu langsung diarahkan ke tipiring tanpa mengkaji dengan baik. Kata-kata apa saja, spesifik kata-kata apa saja dan kategorinya apa-apa saja. Langsung dipagari dengan SKB tersebut dan mengarahkan saya ke tipiring. Kemudian setelah saya kajian berdasarkan undang-undang terbaru, Undang-Undang ITE terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di pasal 27A, ada unsur-unsur yang kemudian masuk di dalam delik pelanggaran ITE. Hanya sayang, ketika saya datang kembali yang kedua kalinya, mereka masih memagari saya dengan SKB dan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini yang aneh. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2008, sama sekali tidak mengatakan, tidak mengkategorikan cacian, makian, dan kata-kata kasar itu sebagai suatu tindak pidana ringan. Makanya hal ini kemudian menjadi suatu hal yang sangat saya sesali, bahwa proses penegakan hukum yang tidak adil seperti ini, dia jangan sampai hanya terjadi di saya, bisa saja sudah terjadi di Bapak Ibu sekalian. Dan atas dasar juga saya mengkritisi Polri, makanya laporan pencemaran nama baik saya tidak diterima. Ini kan suatu hal yang sangat memalukan dan kita butuh. Ini sama saja, ini
membatasi atau mencegah ekspresi publik dalam mengkritisi institusi. Mungkin sekian.